Halo teman-teman Seeker, balik lagi sama gue Tika, dan di kisah misteri kali ini, gue mau bawain kisah tentang seorang sosialita cantik yang bernama Nancy Kisel yang tega membunuh suaminya sendiri, yaitu Robert Kisel. Jadi kalau misalnya kita pikir kalau kehidupan orang kaya itu selalu nggak ada masalah, enak-enak aja. Nah, di kisah yang kali ini itu semua berkebalikan. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak. Dan kalau dilihat oleh teman-temannya gitu ya dan orang-orang di sekitar, pasangan Robert dan Nancy ini kayak pasangan yang harmonis. Tapi ternyata pernikahan mereka nggak seindah yang terlihat. Kenapa? Karena kesibukannya Robert sebagai eksekutif. Jadi ya kita tahu ya guys, kalau udah di posisi yang cukup tinggi di suatu perusahaan, otomatis load kerjanya itu kan bertambah. Dan kebetulan Robert ini seorang pekerja keras yang bisa dibilang tuh workaholic. Jadi dia tuh mentingin pekerjaan banget sampai Nancy ini kayak dicuekin gitu. Otomatis karena sikap dinginnya Robert ini, Nancy itu merasa kesepian dan kayak pernikahannya tuh nggak bahagia. Selain itu, tadi kan gue udah mention ya, Nancy tuh lahir di Amerika. Jadi di Hong Kong, dia itu nggak punya teman atau sanak saudara lainnya. Akibat hal ini, akhirnya Nancy memutuskan untuk ikut dalam sebuah klub ekspatriat. Dan di situ dia tuh mulai ikut kegiatan kayak semacam yoga. Selain itu kegiatan sosial lainnya, dan disinilah guys dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan teknisi TV nasional. Dan awalnya mungkin Nancy ngerasa butuh temen untuk ngobrol aja. Tapi lambat laun karena Robert ini makin sibuk dan sering keluar kota, jadi kan Nancy tuh sering ditinggal. Akibat hal ini, Nancy dan sang pria tersebut tumbuh nih benih-benih asmara gitu di antara keduanya. Dan ternyata karena rasa kesepiannya Nancy, dia tuh ngerasa kayak ada obsesi gitu sama orang ini. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena Nancy tuh merasa kalau memang dia nggak bisa hidup bahagia bersama Robert, lebih baik mungkin Robert itu udah nggak ada lagi di hidupnya. Akhirnya pada tanggal 1 November 2003, dan memang ya guys di tahun ini Robert nih lagi sibuk-sibuknya. Dia sering keluar kota, jadi tuh kayak ninggalin Nancy terus-terusan. Dan kalau misalnya dia ada di rumah pun, dia itu lebih mentingin kerjaannya. Akhirnya mungkin karena Nancy nggak tahan, di tanggal inilah Nancy melancarkan aksinya, yaitu dengan menyiapkan minuman kesukaan suaminya, yaitu milkshake coklat. Ya nggak salah dengar sih, milkshake yang biasa kita pesen di restoran gitu ya. Tapi yang berbeda, di dalam milkshake ini Nancy itu memberikan sejumlah besar obat penenang yang sangat kuat. Dan dari mana Nancy mendapatkan ini? Jadi Nancy tuh pergi ke dokter dan dia tuh cerita sama dokter kalau dia tuh mengalami kayak masalah gangguan tidur dan anxiety, kecemasan. Ya udah, akhirnya diresepin lah sama dokter tersebut. Dan ternyata ini disalahgunakan guys. Akhirnya malam pun tiba dan Robert kan pulang ke rumah. Ya udah, Nancy dengan milkshake-nya ini dia bilang lah ke Robert, "Bert, kamu capek ya habis pulang kerja. Nih aku udah siapin minuman kesukaan kamu." Dan Robert guys tanpa curiga, ya emang istrinya gitu ya yang ngasih, dia minum aja tuh si milkshake tersebut. Dan tanpa disangka-sangka beberapa jam kemudian otomatis Robert ini akhirnya tidak sadarkan diri. Dan ketika tidak sadarkan diri ini, Nancy itu mengambil sebuah trofi marmer yang sangat berat dan memukul kepala Robert berkali-kali hingga Robert kehilangan nyawa. Dan gak sampai di situ aja, setelah si Robert ini dia pastikan udah gak bergerak lagi, Nancy mengambil sebuah karpet merah dan menggulung tubuh Robert ke dalamnya dengan sangat rapi. Setelah itu, dia menyimpan tubuh Robert ini di ruang bawah tanah tempat mereka tinggal. Beberapa hari kemudian, karena Robert ini nggak muncul-muncul di kantor, jadi teman-teman kantornya Robert tuh bingung. Soalnya, selama beberapa hari itu ada beberapa meeting
penting-penting yang harusnya Robert itu hadir. Akhirnya, karena teman-temannya juga merasa hilangnya Robert ini aneh, mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan setelah polisi menerima laporan, polisi pun langsung bertindak, guys. Nggak pakai lama, polisi mendatangi kediamannya Robert dan Nancy. Dan ketika didatangi, ditanyakan, "Bu, kemana suami ibu?" Si Nancy itu menjawab dengan tenang dan bilang, "Oh Pak Polisi, suami saya lagi dinas ke Amerika Pak, jadi dia nggak ada di sini." Tapi polisi kan pinter ya guys, dan karena ini kejadiannya udah beberapa hari, jadi di tempat tinggalnya Nancy ini itu tercium bau busuk yang super nggak enak. Akhirnya polisi memutuskan untuk menggeledah tempat tinggal Nancy dan Robert. Dan langsung guys, ditemukan tubuh Robert di ruang bawah tanah. Dengan kondisi yang masih sama, terbungkus rapi dengan karpet merah, tapi kondisinya itu udah, ya kita tahu lah ya, kalau tubuh udah meninggal, didiemin beberapa hari kan ada part-part yang membusuk, tapi tetap masih bisa dikenali. Dan gak pakai lama juga, saat itu juga polisi menangkap Nancy di tempat. Kasus ini langsung menjadi headline di media di Hong Kong maupun Amerika. Jadi benar-benar kayak mengejutkan banget gitu. Media menjulukinya The Milkshake Murder, karena ya itu tadi guys, milkshake yang digunakan untuk membumbun si Robert. Dan yang anehnya lagi menurut gua, kayak emang si Nancy ini agak-agak kelainan gitu ya. Karena di pengadilan Nancy itu masih mencoba membela dirinya dan dia tuh bilang kalau Robert selama ini melakukan kekerasan rumah tangga pada dirinya. Makanya dia sampai merencanakan pembunuhan ini agar ia bisa terlepas dari Robert. Tapi namanya polisi udah menyelidiki, bukti forensik yang ada tidak mendukung pernyataannya Nancy. Karena dari penyelidikan polisi udah ketahuan Nancy itu memang dengan sengaja membeli obat penenang dalam jumlah besar. Dan gak sampai di situ, karpet yang buat membungkus tubuhnya si Robert itu dia baru beli guys. Dan dia juga beli alat-alat kebersihan. Jadi pengadilan memutuskan kalau Nancy ini bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun kisah ini belum berakhir guys, karena 2 tahun kemudian adik laki-lakinya Robert yaitu Andrew Kissel itu juga ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Amerika. Jadi Andrew ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan di tubuhnya itu terdapat banyak bekas tusukan. Jadi netizen tuh bilang kalau misalnya keluarga Kissel ini sepertinya terkena kutukan karena ada 2 kematian dalam satu keluarga. Yang satu karena milkshake, yang satu lagi karena pisau. Dan untuk yang penasaran gimana sih si Nancy saat ini? Sampai saat ini Nancy itu masih di penjara di Hong Kong. Dan kayaknya memang belum ada tanda-tanda dilepaskan sih guys. Karena kan hukumannya juga seumur hidup ya. Dan kisahnya ini udah dijadikan film dokumenter dan juga sebuah buku guys. Nanti gua cantumin ya nama filmnya apa dan bukunya apa. Satu hal yang paling diingat dalam kisah ini, namanya manusia tuh emang nggak pernah terlepas dari masalah ya guys. Dan Nancy yang tadinya istri yang sangat lembut, pernikahannya dengan Robert juga terlihat baik-baik aja, tapi ternyata karena rasa kesepian, dia bisa berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Oke teman-teman seeker, kisah misteri kali ini sampai di sini, dan buat kalian yang suka kisah misteri seperti ini, boleh cantumin di kolom komentar kalian mau gue bawain kisah apa lagi. Oke, see you the next story.